Timnas Indonesia dihajar Jepang, Jordi Amat sindir lini depan Timnas Indonesia. Kelvin Verdong puji Koki Ogawa, rekan setimnya di NEC Nijmegen, usai Jepang kalahkan Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Jepang sebut Timnas Indonesia pantas lolos Piala Dunia 2026, beri saran yang mengejutkan. Media-media Belanda kompak sebut peluang Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 makin tipis. Timnas Indonesia dihajar Jepang, Jordi Amat sindir lini depan Timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Timnas Indonesia harus mengakui kehebatan Timnas Jepang dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat malam, 15 November 2024. Timnas Indonesia berhasil ditekuk Timnas Jepang dengan 4 gol tanpa balas. 4 gol kemenangan Timnas Jepang dicetak oleh Takumi Minamino menit 40, Hidemasa Morita menit 49, Yukihari Sugawara menit 69, dan gol bunuh diri Justin Hubner menit 39. Salah satu bek Timnas Indonesia, Jordi Amat usai pertandingan memberikan pernyataan mengejutkan. Jordi masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-76. Pemain JDT itu mengakui bahwa kualitas Timnas Jepang memang di atas rata-rata. Ia pun memberikan pujian untuk pemain besutan Haji Memoriyasu tersebut. Saya tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Jepang adalah salah satu tim terbaik di dunia, kata Jordi seperti dilansir dari Soccer Digest, Sabtu, 16 November 2024. Mereka memainkan sepak bola yang sangat bagus, bukan sebagai individu tetapi sebagai tim. Saya suka sepak bola Jepang yang seperti itu, sambung Jordi Amat. Menurut Jordi Amat, Timnas Indonesia sebenarnya sudah berusaha mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menahan agresivitas Timnas Jepang. Kami berusaha keras dan kami memiliki peluang tetapi dalam pertandingan seperti ini Anda harus memanfaatkannya dari peluang itu. Kalau kami tidak bisa melakukan itu, akan sangat sulit, sambungnya. Kami harus belajar dari Jepang hari ini dan kami perlu meningkatkan kualitas permainan kami. Sekarang kami harus memikirkan pertandingan berikutnya, ucapnya. Timnas Indonesia sempat mendapatkan peluang emas di menit awal pertandingan lewat aksi Ragnar Oratmangoen. Kelvin Verdong puji Koki Ogawa, rekan setimnya di NEC Nijmegen, usai Jepang kalahkan Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia Kelvin Verdong memuji rekan setimnya di NEC Nijmegen, Koki Ogawa, dalam pertandingan melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ogawa membantu Timnas Jepang menang 4 gol tanpa balas atas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Pada pertandingan kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C itu, Ogawa diturunkan Haji Memoriyasu sebagai starter. Ia menggantikan Ayase Ueda yang cedera. Ia bermain selama 80 menit di lapangan sebelum diganti Yuki Ohashi. Ogawa turut berperan dalam proses pertama gol Jepang ketika duel dirinya dengan Justin Hubner di mulut gawang. Ia memaksa Hubner membuat gol bunuh diri pada menit ke-35. Dia mencetak gol pertama, dia pemain bagus ketika bersama bola, puji Kelvin kepada Ogawa setelah pertandingan. Laga melawan Timnas Indonesia adalah penampilan ke-7 bagi Ogawa untuk Jepang sejak debutnya pada Desember 2019. Di musim ini, striker 27 tahun itu sudah mencetak 7 gol dari 11 pertandingan bersama Nijmegen. Selain Ogawa, pemain yang berposisi sebagai bek kiri tersebut juga memuji seluruh penggawa Timnas Jepang yang kualitasnya masih di atas Indonesia. Pemain Timnas Jepang lain juga bisa bermain sangat bagus, kata Kelvin Verdong. Kelvin Verdong ingin skuad Timnas segera menatap ke depan untuk mempelajari gaya permainan Arab Saudi pada Selasa, 19 November 2024.
Indonesia mempunyai modal berharga menghadapi timnas Arab Saudi tersebut setelah berhasil mencuri 1 poin di jeda pada pertandingan pertama. Sekarang kami harus mempelajari cara bermain Arab Saudi dan melihat kesempatan dari situ, kata Kelvin. Kekalahan dari Wataru Endo dan kawan-kawan membuat Indonesia menghuni posisi juru kunci klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 3 poin. Indonesia meraih hasil 3 seri dan 2 kekalahan dari 5 pertandingan. Sementara Jepang, kemenangan ini membuat mereka semakin tak tersentuh dan mendekati kelolosan ke Piala Dunia untuk ke-8 kalinya setelah mengoleksi 13 poin di puncak klasemen dan unggul 7 poin dari Australia di posisi kedua. Pelatih timnas Jepang sebut timnas Indonesia pantas lolos ke Piala Dunia 2026, beri saran yang mengejutkan. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu menyebut timnas Indonesia pantas lolos ke Piala Dunia 2026. Dia juga memberikan saran untuk terus menambah pemain naturalisasi. Timnas Jepang menang telak 4-0 atas timnas Indonesia dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan telak itu didapat pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 15 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak ini membuat timnas Jepang semakin mantap di puncak klasemen grup C dengan koleksi 13 poin. Sementara timnas Indonesia masih terkunci di dasar klasemen dengan mengemas 3 poin saja. Lalu, bagaimana peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 menurut Moriyasu? Skuad timnas Indonesia memiliki peluang terbuka untuk lolos, mengingat punya kedalaman skuad yang berkualitas. Ya, saya rasa Indonesia punya kualitas pemain yang layak lolos ke Piala Dunia 2026, kata Moriyasu dalam konferensi pers usai laga kontra timnas Indonesia, dikutip Sabtu, 16 November 2024. Moriyasu juga mengapresiasi kinerja Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Menurutnya, juru taktik asal Korea Selatan itu telah melakukan pekerjaannya dengan baik dalam membawa skuad timnas naik level. Namun, saya rasa pelatih Shin Tae-yong juga sudah melakukan tugasnya dengan baik di tengah sempitnya waktu dia untuk melatih skuad, tuturnya. Kemudian, ada juga pemain yang baru datang, itu membuat sulit bagi skuad berlatih karena waktu berkumpul mereka sempit. Namun, terlepas dari itu Shin Tae-yong melakukan tugasnya dengan baik, sambung Moriyasu. Lebih lanjut, Moriyasu mengungkapkan kalau timnas Indonesia memiliki potensi yang lebih besar untuk bersaing di kancah internasional. Hal itu bisa terwujud jika PSSI dan pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas skuad Garuda. Salah satu contohnya dengan menambah pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Jika federasi dan pemerintah juga terus melakukan naturalisasi kemudian mendapatkan pemain berkualitas, saya rasakan lolos ke Piala Dunia akan lebih besar di masa depan, terang pelatih berusia 56 tahun tersebut. Adapun Jepang akan menghadapi Cina pada matchday ke-6 grup C. Sementara timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di SUGBK pada Selasa, 19 November 2024. Media-media Belanda kompak sebut peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 makin tipis. Sejumlah media asal Belanda kompak menyebut peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 semakin menipis. Pasalnya kekalahan dari timnas Jepang yang baru-baru dirasakan timnas Indonesia membuat kans untuk finish di 4 besar semakin menjauh. Ya, timnas Indonesia baru saja kalah 0-4 dari timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 15 November 2024 lalu. Laga tersebut merupakan matchday kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan itu lantas semakin membuat timnas Indonesia terjerat di dasar klasemen grup C, tepatnya pasukan Shin Tae-yong tersebut berada di posisi ke-6 dengan 3 poin, hasil dari 3 imbang dan 2 kekalahan. Kini timnas Indonesia tinggal menyisakan 5 laga lagi, 3 diantaranya merupakan pertandingan kandang. Dengan 5 laga tersisa itu, 2 media Belanda, yakni Sport News dan Haaglanden Voetbal kompak menyebut peluang timnas Indonesia finish 4 besar kian menipis. Perlu diketahui, hanya peringkat 1 dan 2 yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026.
Sementara posisi ketiga dan keempat masih berjuang di putaran keempat kualifikasi demi tiket ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut. Menurut Sport News dan Haaglanden Voetbal, sayangnya timnas Indonesia diprediksi bakal finish antara posisi kelima dan keenam. Itu karena timnas Indonesia belum pernah menang dan kini berada di dasar klasemen grup C. Keikutsertaan timnas Indonesia di Piala Dunia 2026 kian menjauh setelah tumbang dari timnas Jepang. Timnas Indonesia tumbang di kualifikasi dengan skor 0-4 saat melawan Jepang, bunyi keterangan dari media Belanda, Haaglanden Voetbal, dikutip Minggu, 17 November 2024. Gara-gara kalah 0-4, timnas Indonesia yang diperkuat pemain keturunan Belanda itu kini berada di dasar grup C. Hasil itu jelas membuat tiket ke Piala Dunia 2026 semakin menipis, tambah keterangan dari media Sport News. Selanjutnya, timnas Indonesia akan memainkan matchday ke-6 grup C, dengan melawan Arab Saudi. Laga tersebut dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada Selasa 19 November 2024. Untuk menipis anggapan media-media Belanda itu, timnas Indonesia wajib menang atas Arab Saudi. Dengan tambahan 3 poin, setidaknya kans Garuda akan kembali terbuka untuk finish di 4 besar.